Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Nah, jadi di video kali ini aku bakal menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar-akar persamaan kuadrat atau juga yang bisa disebut dengan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Nah, jadi di video kali ini aku mau jelasinnya secara singkat aja, tapi yang emang benar-benar penting bagi kalian. Nah, jadi sebelum masuk ke cara-cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu, aku mau jelasin terlebih dahulu tentang pengertiannya. Nah, jadi pengertian persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang memuat variabel berpangkat dengan pangkat tertingginya sama dengan 2. Itu yang seperti apa sih? Nah, sebelum itu aku mau nunjukin dulu ke bentuk umumnya dulu ya. Nah, jadi di sini aku udah punya bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0. Nah, jadi inilah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, di mana ada a, b, c itu adalah koefisien. Ingat ya, a, b, c itu adalah koefisien x kuadrat dan x ini adalah variabel. Nah, jadi untuk mengingatkan kalian biar mudah ya, jadi yang A, B, C ini adalah suatu angka di dalam suatu persamaan itu, dan yang X kuadrat, X ini adalah variabel seperti itu. Dan ingat ya, variabel itu ada yang pangkat 2 dan ada yang pangkat 1. Kan yang tertingginya adalah 2, tapi yang C nggak ada ya. Nah, itu yang harus kalian ingat. Kalau misalnya kalian masih belum terbayang, mari kita lihat contohnya. Ini aku udah punya contoh, di mana contohnya itu x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Ini bisa kalian lihat bahwa memang benar persamaan, ini adalah persamaan dengan variabel berpangkat yang tertingginya itu 2. Ini bisa kalian lihat. Dia ada juga pangkatnya 1 ya. Nah, ini variabel. Koefisiennya yang mana? Koefisiennya yang di depan ini adalah 1 ya. Ini nggak ditulis aja. Ini ada koefisiennya yaitu 1, terus 3, terus 2. Di mana 1 itu adalah A, 3 itu adalah B, dan 2 itu adalah C. Nah, kemudian yang contoh 2 ini sebenarnya agak sedikit berbeda ya bentuknya. Maka kita harus membuatnya ke dalam bentuknya seperti ini dulu. Jadi untuk mengetahui berapa A-nya, B-nya, dan C-nya. Nah, kalau di sini A-nya itu 2 dan B-nya itu min 8. Dapat dari mana min 8? Karena ini yang seperti istilahnya itu, kalau yang sebelah kanan ini, kita pindah ruaskan dulu ke sebelah kiri. Jadi sehingga 2x kuadrat min x min 7x plus 1 sama dengan 0. Kalau misalnya kita mau ngebentuknya seperti ini ya maksudnya. Dan C-nya itu jadinya 1. Seperti itu. Oke, lanjut ke penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, di sini penyelesaian persamaan kuadrat atau mencari akar-akar persamaan kuadrat atau mencari himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Itu yang pertama ada memfaktorkan. Yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC ya. Kita untuk yang pertama yaitu memfaktorkan. Nah, jadi di sini ada suatu kalimat ya, persamaan kuadrat harus diubah sedemikian rupa sehingga ruas kanan sama dengan 0. Selanjutnya, ruas kiri diubah menjadi perkalian 2 suku linier. Nah, mungkin kalian juga nggak ngerti ini maksudnya seperti apa sih. Nah, jadi aku bakalan tunjukin terlebih dahulu. Nah, di sini aku udah nyiapin langkah ya. Langkah-langkah untuk memfaktorkan persamaan kuadrat seperti itu. Nah, di sini aku juga udah ada contoh, di mana contoh yang pertama itu adalah x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0. Nah, seperti yang ditulis di sini bahwa persamaan kuadrat itu harus diubah sedemikian rupa sehingga ruas kanan sama dengan 0. Ini udah bener ya, maksudnya tuh ruas kanannya itu adalah 0. Nah, selanjutnya ruas kiri diubah
diubah menjadi perkalian dua suku linier. Nah, di sini aku udah punya contoh. Contoh yang pertama itu adalah x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0. Nah, untuk membuat perkalian dua suku linier itu, kalau misalnya ini cara aku ya. Nah, aku buat dulu tanda kurung seperti ini, perkalian yang dua tanda kurung ini. Terus aku bikin dulu x seperti itu. Buat terlebih dahulu dua suku linier dengan menuliskan x-nya terlebih dahulu. Nah, kalau udah kalian tulis x-nya terlebih dahulu, sekarang langkah kedua adalah tentukan tanda positif atau negatif. Nah, jadi untuk menentukan tanda positif atau negatif itu, ini kalian harus ingat ya. Nah, kalau misalnya kalian menemukan di sini plus, terus di sini min, atau di sini min, di sini juga min, itu sudah dipastikan kalian akan menggunakan tanda plus dan min di kedua perkalian ini ya, dua suku linier ini. Nah, kalau misalnya kalian menemukan yang di sininya min, terus di sininya plus, kalian pasti akan menemukan tandanya itu adalah min, min. Kalian akan menggunakan dua tanda minus. Nah, kemudian kalau misalnya kalian menemukan di sininya plus, kemudian di sini plus, maka sudah dipastikan kalian akan menggunakan dua tanda di sebelah sini dan sebelah sini juga plus, seperti itu. Jadi tadi ada 4. Yang pertama itu kalau misalnya kalian menemukan plus, min, 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 kalian pasti akan menggunakan tanda plus dan tanda min. Tapi kalau misalnya kalian menemukan di sininya min, terus di sini plus, pasti kalian akan menggunakan di sininya min dan min. Tapi kalau misalnya kalian menemukan plus dan plus, maka kalian juga akan menggunakan plus dan plus di sini. Seperti itu, ada 4 ya jadi. Nah, kemudian udah menentukan tanda positif, kalian harus mencari faktor dari 12 ini. Atau faktor dari C itu yang nantinya jika dijumlahkan akan mendapatkan hasil dari koefisien variabel x berpangkat 1 ini. Nah, di sini aku bakalan tunjukin dulu faktor dari 12 ini adalah 1 kali 12, 2 kali 6, atau 3 kali 4. Nah, jadi di sini kalian harus seperti memilah-milah lah yang mana yang lebih memungkinkan seperti itu untuk mendapatkan nilai koefisien dari X ini. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita lihat bahwa misalnya 1 ditambah 12 atau 12 dikurang 1, itu bakalan jadinya nggak sampai ini 1. Ini kan 1 variabelnya. Sorry guys, maksudnya 1 koefisiennya di sini. Kita tulis aja. Nah, di sini kan 1 koefisiennya. Nah, ini kan nggak mungkin 1 kali 12. Karena ketika 1 ditambah 12 atau 12 dikurang 1, itu nggak mungkin jadinya 1 seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ini 2 sama 6 juga nggak memungkinkan untuk mendapatkan hasilnya 1. Seperti itu. Nah, yang ini, yang 3 kali 4 ini memungkinkan. Nah, maka aku bakalan ambil 3 dan 4 ini sebagai faktor dari 12 ini yang bakal aku masukin di sini. Nah, tapi sekarang kita bingung. Nah, yang plus ini, yang 3 ditaruh di sini atau di sini ya? Nah, itu kan lain. Itu kan lain tandanya, seperti itu. Nah, maka di sini kalian harus perhatikan. Nah, di sini kan plus. Maka pasti tanda plus itu adalah yang lebih besar. Jadi, taruh di sini 4 dan di sini 3. Nih, seperti itu. Nah, kalau misalnya perkalian dua suku linier ini dikalikan, nah ini aku udah dapat ya. Udah ada aku kalikan. Nah, jadinya dia bakal memenuhi persamaan ini. Sama maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini belum selesai guys. Nah, ini kita mau mencari nilai X-nya. Untuk mencari nilai X-nya itu, kalian lihat ini. Ini kan X plus 4 sama dengan 0 sebenarnya. Nih, X-nya jadi min 4. Kemudian yang X min 3 sama dengan 0, itu X-nya 3 artinya ya. Seperti itu. Nah, sama aja di contoh kedua. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, ini aku bakalan yang pertama
bikin dulu kurung, terus x-nya. Terus sudah aku bilangin bahwa kalau misalnya di sini min, terus di sini plus, kalian pasti menggunakan tanda min dan min, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal mencari faktor dari 6. Dimana faktor dari 6 itu ada yang 1 kali 6 dan 2 kali 3. Nah, sekarang di sini min 5. Nah, sekarang yang memungkinkan itu yang mana? Nah, ini sama-sama memungkinkan. Tapi, kita lihat di sini bahwa di sini juga min. Artinya itu pasti pertambahan, seperti itu. Nah, maka kita coba saja 2 dengan 3, seperti itu. Kalau misalnya kalian agak sedikit bingung, kalian bisa kalau kalian udah nentuin faktornya, kalian bisa mengetesnya ya, memasukkan angkanya seperti itu. Jadi bisa kalian kalikan seperti ini. Nah, kalikan seperti ini. Kalau misalnya hasil yang ini sama yang ini itu sama, maka udah dipastikan yang kalian cari itu, faktornya yang kalian cari itu udah benar seperti itu. Nah, di sini ada x min 2 sama dengan 0, artinya x itu sama dengan 2. Dan x min 3 sama dengan 0, artinya x-nya itu 3. Nah, jadi kalau misalnya kalian mencari x-nya, jadi kalau misalnya ada soal berapakah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut ya, akar-akarnya berarti ini x sama dengan 2 dan x sama dengan 3, seperti itu. Atau kalau misalnya yang ditanyanya, berapakah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut ini? Jadi, isiannya itu adalah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini, misalnya, itu adalah 2 dan 3, seperti itu, 2,3, seperti itu. Nah, ini adalah cara memfaktorkan. Untuk cara kedua, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Nih, kalian bisa lihat bentuk umumnya itu seperti ini. X plus A kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2AX plus A kuadrat. Atau X min A kuadrat sama dengan X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Nih, di sini aku udah punya contoh juga. Yang pertama itu contohnya X kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0. Nah, kalau yang tadi ruas kanannya itu harus dijadikan 0, nah kalau ini ya nggak apa-apa, kita jadikan angka di sebelah ruas kanannya ya. Jadi kalau misalnya ini dipindahin ke ruas kanan, itu jadinya plus ya, plus 7, seperti itu. Jadinya seperti ini. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, kalian harus menambahkan suatu angka kuadrat ya. Nah, kalau yang dicontoh ini adalah min 3. Nah, min 3 itu dapatnya dari mana sih? Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa min 2AX plus A kuadrat. Nah, ini adalah bentuk dari ini loh, nih. Ya guys, nih. Nah, sekarang min 2AX. Min 2A itu adalah 6. Artinya, kalau A-nya saja, artinya 6 dibagi 2. Atau kalau yang di sini ya, min 6 dibagi 2, jadinya min 3. Jadi untuk yang kalau misalnya biar kalian mudah ya, ini. Kalau misalnya kalian mau menentukan angka yang di sini, kalian harus bagi 2 dari angka yang atau koefisien dari variabel yang berpangkat satunya. Jadi min 6 bagi 2 yaitu min 3. Terus dikuadratin. Nah, di sini juga harus ditambahin dengan min 3 kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini, kalian tinggal X min 3. Itu min 3-nya dapat dari sini ya tadi ya. Dikuadratin, terus kalian tinggal tambahin 7 plus min 3 kuadrat itu 9, 7 plus 9 itu 16. Nah, jadi X min 3 itu kita akar kuadratkan. 16 ini dapatnya plus minus 4. Kemudian adalah kita memindahkan ruas min 3 ini ke sebelah kanan. Jadinya 3x sama dengan 3 plus minus 4. Jadi x-nya itu adalah 3 dikurang 4 sama dengan min 1 dan 3 plus 4 sama dengan 7. Nah, jadi ada 2 x-nya, sama seperti yang kayak tadi. Nah, ini adalah cara melengkapi kuadrat sempurna.
Selanjutnya, untuk yang contoh kedua ya, ini sama aja. Nih, ini aku pindahin juga. Angka pertama itu pindahin dulu yang C-nya itu jadinya min 16. Kemudian untuk menentukan angka yang di sebelah sini, itu kalian tinggal bagi 2. Min 8 bagi 2 itu min 4. Dikuadratin, karena bentuknya tuh harus seperti ini. Nah, kemudian kalau di sini min 4 kuadrat, di sini juga min 4 kuadrat. Maka yang di sini X min 4 kuadrat, kemudian min 16 plus min 4 kali min 4 itu 16, jadi min 16 plus 16 itu hasilnya 0. Oke, jadi dari hasil yang ini tadi, udah dapat bentuknya seperti ini, aku ubah ke 2 perkalian 2 linear ya. Nah, jadi di sini ada X min 4 dikali X min 4. Nah, di sini kita tahu bahwa X min 4 sama dengan 0 dan X min 4 sama dengan 0. Kalau misalnya pindah ruaskan, maka jadinya X-nya itu adalah 4. Seperti itu ya guys. Jadi X sama dengan 4 untuk yang ini, dan X sama dengan 4 juga untuk yang ini. Jadi sama, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah cara rumus ABC. Nah, rumus ABC itu adalah seperti ini, bisa kalian lihat. X1,2 itu maksudnya untuk mencari X1 dan X2-nya itu, kalian bisa menggunakan rumus ini, tapi yang satunya ada yang plus, tapi nanti ada yang min seperti itu. Kita langsung aja ke contoh soal. Nah, jadi di sini ada 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0 ya. Nah, untuk menjawabnya itu, kalian harus tentukan dulu A, B, C-nya. Nah, di sini kalian tahu bahwa A itu adalah 2, B itu adalah 3, dan C itu adalah min 2. Nah, kebanyakan dari yang aku lihat di siswa itu, kalau misalnya mengerjakan dengan rumus ABC ini, mereka itu banyak keliru di menentukan ABC-nya, nilai ABC-nya, karena mereka tidak melihat lagi tanda plus dan minusnya. Nah, kalau misalnya kalian ada minus, artinya ya minus. Jangan kalian tulis 2-nya saja, misalnya C ini ya, jangan ditulis C-nya itu 2 saja, tapi dia ada minus, jangan lupa seperti itu. Kalian harus mensertakan minusnya juga, karena di sini ya minus 2 seperti itu. Langsung aja masuk ke rumus ABC-nya, yang seperti kita tahu bahwa B-nya itu adalah 3, jadi di sini min 3 plus minus, ya tinggal kita masukin aja B-nya itu min 3 lagi, 3 kuadrat, min 4, kali, titik ini adalah kali, A-nya itu 2, dikali C, itu min 2 ya, per 2A, 2 dikali 2 artinya. Nah, ini tinggal kita hitung seperti biasa aja ya. Min 3 plus minus akar dari 9, terus kita kalikan dulu, 4 dikali 2 itu 8, kemudian 8 dikali min 2 itu adalah min 16, plus ketemu dengan min dia jadinya plus. Plus 16 per 4. Kemudian min 3 plus minus akar 9 ditambah 16 itu adalah 25. Kemudian udah kita dapat min 3 plus minus 5 per 4 ya. Maka X1-nya itu min 3, ini untuk yang minus dulu ya, ini kan ada tanda plus minus, artinya ada yang plus, ada yang minus. Min 3 plus 5 per 4, jadi ini 2 per 4 jadinya setengah, terus yang untuk yang tanda minusnya ya, min 3, min 5 per 4 jadinya min 8 per 4 sama dengan min 2, seperti itu. Jadi X1-nya itu adalah setengah dan X2-nya itu adalah min 2. Atau akar dari persamaan kuadrat ini adalah setengah dan min 2. Atau himpunan penyelesaiannya itu adalah setengah, min 2, seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku sampaikan ke kalian untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Jika kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan kalau misalnya kalian mempunyai kritik yang membangun dan saran yang mendukung, kalian juga bisa komen di bawah, oke? Oke, itu saja. Terima kasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.